Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afia Zanubajama dari program studi pendidikan bahasa Arab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan kuasanya lah sehingga saya bisa melaksanakan tugas dari ulumul Quran. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati mata kuliah Ulumul Quran, yaitu Bapak Misbahuddin SAG MTHI, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas materi Ulumul Quran, yaitu Asbabun Nuzul, sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Asbabun Nuzul berasal dari dua kata, yaitu asbabun dan nuzul. Asbabun memiliki arti sebab atau karena, sedangkan nuzul artinya turun. Kesemuanya dapat berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah dari sahabat, yang kemudian turunlah wahyu dari Allah sebagai penjelas sebuah peristiwa. Jika kedua kata tersebut digabungkan menjadi asbabun nuzul, maka artinya sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Bahasa tegasnya adalah jawaban atas suatu peristiwa yang tengah terjadi. Asbabun nuzul terdiri atas dua macam, yaitu dalam bentuk peristiwa dan dalam bentuk pertanyaan. Contoh asbabun nuzul dalam bentuk peristiwa yaitu berupa pertengkaran. Peristiwa berupa pertengkaran seperti adanya perselisihan dari suku Aus dan segolongan dari suku Khazraj. Adanya peristiwa tersebut menyebabkan turunnya ayat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 100. Adapun ayat dari surat Ali Imran ayat 100 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladina utul kitabah yaruddukum ba'du imanikum kafirin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Quran surat Ali Imran ayat 100. Contoh asbabun nuzul dalam bentuk peristiwa selanjutnya yaitu berupa kesalahan yang serius. Peristiwa berupa kesalahan seperti peristiwa seseorang yang mengimami sholat sedang dalam keadaan mabuk sehingga salah membaca surah Al-Kafirun. Dari peristiwa tersebut maka menyebabkan turunnya ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. Adapun arti dari surat An-Nisa yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Quran surat An-Nisa ayat 43. Berikutnya contoh asbabun nuzul dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang berhubungan dengan masa lalu. Salah satu pertanyaannya yaitu tentang Zulkarnain. Dari pertanyaan tersebut maka turunlah ayat Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 83. Adapun contoh dari surat Al-Kahfi ayat 83 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnaini qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikran. Shadaqallahul adzim. Artinya, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan cerita tentang Quran surat Al-Kahfi ayat 83. Pertanyaan selanjutnya yaitu hal berhubungan dengan kejadian pada saat itu.
Salah satu pertanyaannya yaitu tentang ruh. Dari pertanyaan tersebut maka turunlah ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 85. Adapun arti dari surat tersebut yaitu, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberikan pengetahuan melainkan sedikit. Quran surat Al-Isra ayat 85. Itulah tadi contoh asbabun nuzul. Selanjutnya, manfaat mengetahui asbabun nuzul yaitu dapat membantu dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan menghilangkan keraguan tentangnya. Asbabun nuzul sangat bermanfaat bagi orang mukmin dan yang bukan mukmin. Adapun bagi orang mukmin akan semakin kuat keimanannya dan jelas baginya hikmah disyariatkannya suatu hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi yang bukan mukmin dapat mengetahui lewat asbabun nuzul ini bahwa syariat Islam itu sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan bagi pemeluknya. Dapat memudahkan dalam memahami Al-Quran serta menguatkan ingatan terhadap hukum dari suatu ayat dengan karena mengetahui sebab dan akibatnya kapan dan kepada siapa ayat tersebut diturunkan dan sebagainya. Sekian dari saya, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.